balik lagi. Tadi ada telepon masuk. Enak nih. Enak nih. Ini rambut gue mesti potong rambut nih. Oke, gue cerita apa lagi tadi ya? Oh iya, temen gue. Di Tomang itu kan rumah gue tuh emang dari waktu masih di Tanah Abang 2 suka jadi base camp, ya nggak base camp amat. Habis itu mereka suka pada ngumpul, datang nonton, makan, nonton. Jangan ditanya nonton apa. Oke, nonton yang benar pastinya. Kita kan anak baik. Terus apa namanya? Pernah nih teman gue nih, emang dia orang Bali, dia bisa lihat. Emang bisa lihat kan, punya mata. Kata dia, kok itu kayaknya ada yang nggak nih tetangga gue. Itu kayaknya ada yang piara tuyul. Yang mana, rumah yang mana gue gitu kan. Dia nggak mau kasih tahu. Nggak tahu deh, itu ya bener apa enggak, gue nggak tahu juga deh. Sekali cerita, gue punya temen cewek di kampus. Dia bisa melihat, asik, bisa, ini lagi sama nih, bisa melihat ya, punya mata ya, karena bisa melihat punya mata. Nggak, ini punya mata batinnya, kayak Dewa Erlang sih. Mata ketiga. Oke, serius. Nah, gue cerita, terus dia bisa memberikan denah rumah gue, dan dia belum pernah ke rumah gue. Deng 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 deng, kayak kalau di sinetron yang kameranya dung 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 gitu. Alay deh gue. Udah itu, habis itu dia cerita, rumah lu itu punya pohon ya, ada pohonnya di depannya. Enggak. Terus gue bilang, ada, kata dia, pohonnya besar, apa, merambat. Pohon bunga melati. Pohon melati ada itu, ya kan, di depan gue. Memang bener. Ternyata jalurnya dia itu dari gudang. Dia bilang, temen gue, gudangnya di ini aja. Dia ngasih tahu nih, di atas ada gudang ya. Iya. Oh iya bener, kamar di atas 2 kan. Iya gitu. Di bawah 2 kan. Lu samping lu ada dapur, itu di samping kan dapur gue tuh. Jadi ini turun tangga, ruang makan, kamar kan di bawah tangga sini nih. Nah ini dapur, ada lorong gitu, ada lorong. Situ buat tempat masak gitu kan. Kalau yang gitunya tuh buat cuci piring. Ada lorong, ada pintu menuju si bunga melati. Melati, harum dan mewangi. Asik. Jangan kayak saya Jamil, gue nyanyi melulu nih, ya Allah. Dia kasih tahu, mendingan gudangnya dibersihin deh, karena itu bukan rumah gue, ya kan, rumah keluarga. Ya kali gitu. Gue juga, ya kan, gue aja cuma kasih itu doang, cuma paling jemur baju gitu kan. Terus gue cuma iya aja sih. Dia bilang jalurnya tuh dari gudang ke tangga, terus ke kamar itu, terus dia ke dapur, nggak ke kamar mandi, dapur, terus ke lorong itu sampai ke bunga melati. Pantesan tetangga gue kan ada yang gitu kan, ya kan, ODGJ. Kita nggak boleh ngomongin, kita tidak boleh menyebutnya dengan kata G yang itu ya, ODGJ kalau sekarang. Terus sering tuh main ke situ, demen banget tuh ke bunga melati itu. Gue kadang-kadang apa sih gitu, kalau ngeliat dia apa sih ini di situ ngapain? Ternyata mungkin ada temennya dia di situ. Gue rasa. Udah. Akhirnya ya udah kan, gue juga nggak bisa ngapa-ngapain ya. Emang gue siapa, ya kan? Waktu zaman itu juga gue masih belum, gue tahu minyak urapan, tapi kan gue kan masih newbie, ya kan, newbie di Tiberias, ya kan. Jadi kan, tadi juga gue juga
dia tidak mengganggu gue, jadi gue biasa aja kan. Cuma ya dia sudah menampakkan diri, mungkin energinya dia, so gue sih energinya dia, kalau dia bisa menampakkan diri, energi dia sama energi kita tuh selaras, selaras. Karena tidak mudah juga bagi mereka untuk bisa menampakkan diri, karena energinya butuh yang besar gitu kan. Yang gue tahu tuh begitu, asik. Karena saya suka nonton Om Hao sama RJ5, aduh, apalagi tuh yang horor gitu, ya Allah, sama alay gue. Oke. Udah, besok udah gue pindah ke Binong, udah nggak ada masalah lagi. Nah sekarang ada lagi tempat yang horor, kantor gue yang sekarang itu kan, gue kan kerja di situ udah berapa tahun, 14 tahun ya, 14 tahun itu kan. Dan gue tinggal di situ ya kan. Waktu itu kan gue akhirnya disuruh sama bos gue, karena ada kamar, lu tinggal situ aja deh katanya. Oke. Sebelum gue tinggal di situ memang sudah banyak kejadian yang aneh. Jadi si itunya suka menampakkan diri dengan wajah, dengan bentuk orang lain, bentuk yang orang yang tinggal di situ. Temen gue yang namanya Dwi itu kan di situ ada mbaknya, mbak, ada Tuti, Bibi yang tinggal situ, Mbak Sur. Itu sebelum gue tinggal situ ya, tapi gue udah kerja di situ. Yang tinggal tuh cewek 3, pokoknya ada Mbak Sur, ada Ana, kalau nggak salah, lupa deh gue deh. Nah, orang produksi itu ada Dwi, Adam, siapa lagi ya? Terus orang kantornya gue. Orang kantor ganti-ganti deh, selain gue. Gimana ganti-ganti? Gue tetap di situ. Dan udah tuh sempet tuh mereka, kalau gue sih jam 4 jam 5 udah pulang, jam 4 sih gue udah pulang kayaknya. Kalau jam 4 udah pulang, waktu itu gue belum tinggal situ. Jam 4 gue udah pulang gue kan. Udah pokoknya buru-buru pulang deh gue. Mereka karena mereka deket-deket situ rumahnya, dan mereka juga mesti nyiram bebek, nyiram ayam si Dwi ini buat besok. Jadinya suka pulangnya sore. Gitu kan. Karena mereka dia nunggu kabar dari si toko nih buat besok butuhnya berapa gitu kan. Terus si Tuti kalau nggak salah lagi sakit, kalau nggak salah. Lalu nah si Dwi waktu sore-sore ini udah mau maghrib, ketemu si Tuti. Tut dipanggil, ceritanya kan gue nggak ada di situ ya. Kita netalin yang ini pakai air putih ya, mesti air mineral. Terus si Tuti itu nggak nyaut, kayaknya nggak nyaut deh kayaknya. Terus dia naik aja gitu, naik ke tangga aja, naik ke tangga kamarnya. Terus nggak lama dari arah yang lain si Tutinya datang. Tuti yang benernya datang. Udah, dia bingung, dia kaget, dia cerita sama gue. Nah, akhirnya gue tinggal di situ kan, disuruh tinggal situ. Nah, hari pertama gue tinggal di situ, gue dimimpiin. Hari pertama. Jadi hari pertama itu masih gue dan ada supir di bawah. Gue dimimpiin rumahnya bukan rumah itu. Masuknya mungkin di alam yang berbeda, bentuk rumahnya berbeda gitu ya. Tapi tetap lantai 2 gitu kan. Di depan kamar gue dikasih tahu, di atas dikasih tahu ada berapa orang, berapa makhluk, ada anak kecil sama orang tuanya gitu. Di tangga juga ada, di tangga yang menuju kamar gue juga ada ya kan. Di depan kamar gue juga ada gitu. Gue sih ya mungkin gue biasa aja sih, tapi abis itu 2 hari kemudian gue minta sama bos gue, pulang dong, siapa kek yang tinggal di sini, temenin gue. Dikasih mbaknya nih, dia mbaknya sudah tinggal di situ deh gitu kan. Karena kalau supirnya kan kadang-kadang kan dia kadang-kadang tinggal di situ, tidur, kadang-kadang enggak
ya kan. Dia malam waktu itu masih ngambil uang dari toko, ya kan. Terus udah, nah gue suka kan dapurnya kan itu kan dapur produksi ya. Kalau malam-malam tuh gue suka masak, ya kan, masak Indomie lah apalah. Itu berasa banget dari pintu. Terus kadang-kadang dia suka, gue lagi masak kayak yang apaan sih tuh, gue yang karena gue refleks, gue marah, ya kan, gue teriak, apaan sih lu, gue begitu. Asik, Bang Jampang dari Rawabelong. udah begitu, udah. Kadang-kadang suka begitu. Itu kalau kata kakak gue sih, itu penjaga lu katanya dari leluhur. Ya Allah, penjaga gue malaikat, bukan yang itu. Udah gitu, udah. Nah, gongnya di gue siang-siang, udah bayangin siang-siang ya, kayaknya jam 12-an deh, jam 12 atau jam 1 deh, siang bolong. Gue duduk di tempat gue sekarang duduk, tempat gue kerja tuh ya, maksudnya posisinya sama, dan orang banyak ya kan. Ada bos gue, emang bos gue datang nih, dua nih kan, bos gue suami istri kan, datang dua. Bos yang gue melihat bos gue yang cewek, dia turun tapi nggak ke gue, dia turun ke dapur, arah dapur. Nggak lama kemudian cuk lagi nih, bos gue yang laki turun, terus ngomong sama mbak yang di situ kan, si Mbak Tuti dipanggil sama non gitu kan, sama bos gue yang cewek. Ya gue refleks dong, Pak, tadi ibu ke situ, ibu ke dalam, ke dapur situ. Mbak, ibu di atas. Dan ya, ibu ada di atas. Dia turun. Ibu yang benar, bos gue yang cewek yang benar turun. Siang-siang loh. Siang-siang, gila aja. Gue ya, oke. Apa ini ya Allah. Oke. Terus udah. Nah, tapi gue nggak terlalu digangguin seperti yang lainnya sih, biasa aja sih gitu. Yang ya kadang-kadang gue juga, nah ini kadang-kadang gue kan suka, kan gue punya ruang kerja di atas juga kan, selain di bawah ada di atas juga. Gue suka di atas, tapi memang setiap jam 5 terkadang gue merasa suasananya berbeda. Asik. Suasananya berbeda, asik. Kayak mencekam gitu. Tapi terkadang kagak. Itu yang gue bingung. Terkadang gue yang kalau di jam 5 kayaknya gue mesti buru-buru turun nih. Tapi terkadang gue juga kadang-kadang gue naik ke atas malam-malam nggak ada masalah gitu. Oke, agak aneh gitu kan. Nah, gongnya di gue tuh itu ternyata, terus kan pandemi gue pindah ke sini, di situ kosong. Oh iya, ada lagi gongnya lagi. Sebelum itu, terus habis itu gue kan di depan situ, terus gue pindah ke gudang sebelahnya itu dapur. Pindah ke gudang karena gue kadang-kadang suka, aduh kayaknya kalau mau agak tidur dikit biar nggak kelihatan gitu. Di gudang, sampai bos gue yang cewek ngapain pindah ke gudang gitu. Dia nggak tahu, lu main tidur aja nih, dikit-dikit tidur dikit nih, ya kan, biar nggak terlalu kelihatan sama manusia gitu. Temen gue video call gue di gudang itu, video call. Oh iya bener, banyak kejadian nih. Oh yang itu dulu deh, temen gue video call, ngobrol. Temen gue nanya, itu siapa perempuan? Kan gue yang langsung gue ambil handphonenya, ya kan, langsung gue pindah ke atas. Yang padahal juga banyak di atas kayaknya. Nah, gue tanya, apa yang lu lihat? Karena nggak ada lagi perempuan. Ada perempuan si mbaknya, tapi kan lagi nggak ada di situ. Lagi gue sendirian. Iya tadi ada perempuan di belakang lu. Gue yang oke.
sejak saat gue kan biasanya nyiapin barang pagi-pagi itu jam setengah 6, jam 5, setengah 6 gue tuh udah bangun. Sejak saat itu gue tidak lagi. Gue menunggu matahari terbit jam 6 untuk masuk ke gudang, ke ruangan gue. Agak parno juga sih. Nah, ada lagi. Ya itu kan gue kan suka nyiapin barang kan jam 5, jam setengah 6. Jam segitu ternyata si Bibi itu balik. Ya kan, Bibi itu tuh dia tuh dia tuh abdi dalam, abdi dalam. Udah lama ikut sama bos gue yang cewek, ya kan. Dia dari rumah bosnya itu terus dia ke rumah anaknya kan ya, rumah anak bosnya. Nah anaknya juga kerja situ, si Batut itu anaknya si Bibi. Gue lagi nyiapin barang, kan gue nyiapin barang pertama tuh nyiapin barang di bawah dulu, di freezer, baru di atas kan. Terus ada ketemu si Bibi sama anaknya, kita ngobrol-ngobrol, ketawa, Bi apa kabar, gitu. Kemudian terus pas lagi gue nyiapin barang di gudang, pintunya kebuka kan, pintunya emang kebuka. Itu ada tangan cewek, namanya cantik banget, begini, begini, oke begitu, gitu. Gue yang gini, gue amazed waktu itu kan, gue kaget, gue yang gue bukan takut tapi lebih ke tangan siapa itu ya. Terus gue pas gue sadar, terus gue apa itu, langsung gue keluar, gue tanya sama si Bibi, Bi, tadi Bibi lewat sini? Enggak, tapi nggak mungkin, ada Bibi udah tua, tangannya nggak mungkin. Dan tangan udah tua dan tangan, ya maaf orang kampung kan, apa namanya, yang kerja keras gitu kan, tangannya nggak yang halus lah ya kan, gitu. Tangannya tuh dari pintu gue ke dia menuju ke pintu dapur, gitu kan, nyambung tuh. Nah, kan gue ini pintu gue, pintu gudang gue, ini pintu dapur ya kan, gitu. Gue yang, tapi sejak saat itu juga gue juga oke, saya jam 6 aja deh. Jam 6 aja deh. Mulai kerjaannya. Karena biasanya kan gue kan nyiapin barang dulu, cuma untuk yang toko yang itu, dan toko yang satu lagi gue enggak. Nyiapin barang dulu, baru mandi. Nah, ternyata sejak rumah itu kosong, kan gue pindah kemari nih, kita semua pindah kemari, terus dijadiin tempat baju, ya kan, usaha bos gue yang sekarang. Teman-teman gue ya kan, karyawannya teman-teman gue jualan yang dari toko yang makanan itu, restoran, pindah ke situ karena tutup kan, pandemi. Mereka sering diganggu. Yang satu atau suka main kalau di atas mainin keran air, mainin, piniin begitu, terus diteriakin. Begitu. Tapi ya, untuk terus, oh iya, pintu kayak ruangan utamanya tempat bos gue tuh di atas, pintunya tuh sempet nggak bisa ditutup. Jadi kalau kita tutup, kebuka sendiri. Nggak bisa tutup. Sampai akhirnya dikunci, mesti dikunci. Seperti itu. Udah lah ya, kayak nggak terlalu horor amat sih ya, tapi ya lumayan lah, tipis-tipis. Tipis-tipis. Oke. Ini oke. Belum berapa kali oke nih gue nih. Gitu aja lah ya. Sampai bertemu lagi kita di video berikutnya. Tapi kayaknya udah nggak horor lagi ya. Karena kan itu udah semuanya gue tuangkan, saya ceritakan. Saya sudah bercerita tentang horor yang ada di hidup saya. Jangan sampai ada lagi, saya nggak mau ada lagi.
Gue nggak mau ada lagi ya. Please, please, please. Oke. Annyeong. Bye.